Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pada video kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan kontrak kuliah di praktek microcontroller 2. Jadi praktek microcontroller 2 ini adalah bagian praktikumnya dari mata kuliah teori microcontroller 2. Jadi deskripsi mata kuliahnya adalah nama praktek microcontroller 2, kodenya TEN303 ya. Jadi kalau yang teorinya microcontroller 2 itu adalah TEN301. Kemudian jumlah SK-nya 1 ya. Semesternya di semester 5. Kemudian CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa nanti diharapkan mampu memahami tentang Arduino dan perangkat pengembangannya yang pertama. Kemudian mampu memahami bahasa pemrograman Arduino dan penggunaannya. Kemudian yang ketiga adalah mampu membuat program sesuai proyek praktikum menggunakan perangkat input-output, meliputi LED, push button, buzzer ya. Kemudian ada komunikasi serial, shift register, LCD I2C, kemudian sensor ultrasonic, ADC, dan joystick ya. Ada motor servo, motor stepper, etc. Dan nanti yang terakhir adalah di bagian remote control. Dan jadi penggunaan ini nanti akan dibikin project dari project pertama sampai dengan yang terakhir, kalau tidak salah project 10 ya, ada 10 project untuk mengaplikasikan dari IO yang kita gunakan ini. Nah, harapannya dengan menggunakan ini nanti bisa dikembangkan ke perangkat IO yang lebih lanjut seperti RFID ya, kemudian ada GSM dan seterusnya. Jadi materinya itu ya. Nah, kita bisa melihat ini di di bagian modul praktikumnya di sini. Saya tunjukkan modul praktikumnya. Nah, jadi modul praktikumnya adalah seperti yang kita pakai di tahun yang lalu ya di sini. Jadi di bagian awal ini ada identitas. Silakan nanti Anda isi foto ya. Tempel foto 3x4 yang terbaru ya. Kemudian isi nama, NIM, nomor HP dan email. Kemudian ini nanti diisi tanggal pengumpulannya terakhir ya. Untuk praktikannya kalau Anda sendiri namanya, asistennya kalau tidak ada nanti dikosongin. Kemudian bagian ini tata tertib ya, sama seperti yang sebelumnya. Kalau mau dibaca lagi silakan. Kemudian ada bagian lembar asistensi ya. Ini silakan diisi nomor, tanggal Anda mengerjakan praktikum modulnya itu tadi ya. Jadi misalnya modul 01 misalnya, nah, keterangannya apa di sini, namanya judulnya apa, nanti keterangan kalau ada ya diisi, atau dikosongkan dari apa ini tanda tangan saya nanti. Jadi seperti itu. Kemudian ini modulnya ada 10 ya, 1 sampai 10. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu modul itu kadang proyeknya bisa ada dua ya. Jadi kalau modul 1 proyek 1 dan 1 2, nah seperti ini. Jadi kalau di project 1 itu nanti bikin lampu flip flop ya, pakai LED RGB atau yang LED biasa ya, dua warna. Kemudian kayak bikin palang kereta api gitu ya, flip flop nyala bergantian dengan nada dua buzzer dengan dua nada. Kemudian yang kedua ini sudah melibatkan push button ya. Kemudian ada di modul 2 terkait komunikasi serial ya, ini projectnya. Jadi dikembangkan dari modul pertama, tapi dia akan mengirimkan data ke serial. Nah, jadi ada semuanya, ada sampai dengan 10. Nah, nanti saya jelaskan di bagian ini tiap tiap praktikumnya nanti. Kemudian ini ada gambar rangkaian ya. Silakan nanti ketika misalnya ada LED, berarti Anda di sini tambahkan simbol LED ya. Kalau di sini 2 berarti ada 2 simbol LED 2, kemudian ada buzzer 1. Nah, ketika Anda sudah bikin programnya, otomatis kan nanti tahu ini dihubungkan kemana lah. Tinggal nanti di bagian LED ini Anda pilih pin mana yang Anda pakai sebagai wiring ke LED tadi. Ada 2 LED sama ada buzzer tadi, 3 berarti. Kemudian yang lain tidak usah dikasih, tidak apa-apa ya. Yang penting IO nomor pinnya ini dari Arduino ke LED-nya tadi. Jadi seperti itu. Kemudian kalau yang di project 1 2 berarti nanti tambah lagi ada
ada push button, ada 3 ini. Nanti silakan nanti Anda koneksikan kemana sesuai programnya di apa namanya disampaikan di situ. Jadi setelah nanti itu programnya ditulis di sini, Anda jelaskan aja secara ringkas ya. Kemudian bagian akhir ini Anda berikan kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini bisa berupa cara kerja atau dari instruksi yang Anda gunakan itu fungsinya buat apa, itu sebenarnya bisa sampaikan di bagian ini ya. Jadi nanti di project terakhir Anda akan berhubungan dengan remote control seperti itu. Kemudian project ini bisa disimulasikan, biasanya ada yang bisa disimulasikan, ada yang tidak ya. Nah mungkin di masa pandemi ini mungkin kita kan banyak pakai simulasi ya. Tapi kalau misalnya terpaksanya tidak bisa simulasi ya kita cobakan, atau nanti ada yang mau nyoba kita jadwalkan untuk masuk lab ya. Karena saat ini masih dibatasi untuk dosen sendiri masuk kampusnya cuman dibatasi 2 hari sehingga tidak memungkinkan untuk masuk ke lab, jadi seperti itu. Sehingga nanti kita akan menggunakan simulasi. Jadi seperti itu. Itu sekilas terkait dengan modul praktikum yang akan kita nanti pelajari ya. Jadi projectnya dari LED sampai dengan remote control. Kemudian software yang kita pakai nanti, karena kita menggunakan Arduino ya otomatis softwarenya kita pakai Arduino IDE. Nah, ini saya pakai yang 1.8.5. Ketika Anda ingin mendownload yang versi yang terbaru silakan ya. Tapi biasanya filenya lebih besar itu. Karena kalau kita pakai Uno sebenarnya pakai versi yang agak lama pun bisa itu. Kecuali kalau kita pakai yang versi untuk modul-modul baru, yang modul materi yang baru seperti Yun dan yang lainnya, maka perlu yang versi-versi terbaru. Kemudian selain itu juga kita pakai ISIS ya. Jadi kalau Anda memang nggak keberatan untuk beli hardware ya, karena sebenarnya kalau beli hardware pun ada nanti ya, saya kira tidak akan rugi lah, karena nanti akan biasanya dimanfaatkan di skripsi. Banyak skripsi itu sekarang ini banyak yang mengarah ke Arduino. Artinya kalau memang nanti Anda skripsinya mengarah ke Arduino ya tidak ada salahnya Anda beli hardware-nya ya. Kemudian kalau modul IO-nya tidak ada yang bisa pinjam di lab ya. Atau kita coba dulu pakai simulasi, baru nanti ketika ada waktu kita coba di lab menggunakan hardware-nya ya. Kemudian juga nanti ada Proteus tadi SIS ya. Kemudian ada software pendukung. Nah, software pendukungnya ini nanti tergantung dari projectnya nanti ya. Nanti mungkin ada aplikasi di Android ya, atau mungkin ada aplikasi serial dan seterusnya ya. Barangkali nanti ada. Kemudian hardware-nya otomatis kita pakai modul Arduino Uno. Nanti bisa juga pakai Nano juga, tidak masalah ya. Kemudian modul IO sesuai dengan project ya. Nanti kalau projectnya misalnya pakai RTC ya berarti IO-nya pakai RTC. Kalau nanti IO-nya pakai motor stepper ya nanti ada tambahan modul untuk penggerak motor stepper, nah seperti itu ya. Kemudian untuk hardware-nya sendiri saya lebih suka download yang versi zip ya. Jadi zip itu nah seperti zip ya. Jadi kalau di saya ini ada apa namanya, ada beberapa ya. Jadi kalau saya bisa ngekstrak ini ada 187, 185, 165 yang saya pakai yang ini. Jadi tinggal diekstrak, kemudian Anda running file arduino.exe atau yang tipenya ini aplikasi. Jadi Anda bisa klik kanan ya. Kalau mau ditaruh di apa namanya, di shortcut di desktop ya. Atau Anda misalnya mau apa namanya, mau taruh di pin ya, di pin bagian taskbar juga bisa ya. Nah, ini seperti ini. Jadi sehingga kalau modelnya seperti ini bisa dipasang beberapa versi ya. Anda juga mudah kalau misalnya mau dipindahkan ya, tinggal di copy ke flash kemudian diekstrak pulang selesai. Tapi kalau di program file agak susah kalau pindah-pindah ya. Nah, ini saya lebih sukanya pakai download yang versi zip ya, kemudian diekstrak ya. Kemudian untuk ini ya, saya pakai ini ya. Nah ini. Oke, jadi kalau yang saya ulang ini ya, skillnya belum saya pindah tadi. Jadi saya suka lebih yang Arduino versi 185 ini. Di sini saya punya ada banyak macam di sini ya. Ada beberapa yang saya pasang di sini, ada 187,
Ada 165, 185. Yang saya pakai adalah yang 185. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini 185. Jadi ini program yang dibutuhkan ya. Nah, nanti ada video yang saya buat itu untuk bagaimana sih dari Arduino ini kita simulasikan ke Proteus ya. Itu bisa ya. Itu. Nah, nanti kita menggunakannya ada nanti library-nya ya. Jadi untuk yang Proteus juga sama, nanti saya juga sukanya yang versi zip ya. Nah, versi zip juga sama. Nah, versi zip seperti ini. Tinggal nanti ketika sudah diekstrak, Anda cari di bagian bin ya. Nah, Anda cari file yang namanya ISIS ya. Tipenya aplikasi ya. Ini saya Nah, ini isis.exe. Nanti kalau ini Anda double klik, Anda otomatis akan masuk ke program ya. Nah, nanti kalau kita lihat di sini, ini juga kalau misalnya mau nambah library gampang ya, tinggal dikopikan di folder yang namanya library ini. Jadi, kalau misalnya di sini belum ada apa namanya Arduino-nya ya, Anda tinggal kopikan, ekstrakkan dari library itu ke dalam sini. Ini ada dua nih. Dua ini nanti ketika kita panggil bisa muncul di Proteusnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Ini Anda bisa pakai yang model seperti ini ya. Kemudian pin-pinnya kita keluarkan seperti ini ya. Kita kasih label, sehingga kalau kita nambahkan LED tinggal Anda kasih apa namanya label terminal ini, tinggal nomornya disamakan, otomatis dia akan terhubung ya. Jadi kalau ini 1 berarti dengan 1 ini terhubung, 0 dengan 0 yang di bawah ini juga terhubung ini. Nah, saya sudah modelkan seperti ini untuk serial ya. Ini serial untuk yang simulasi ya. Kalau yang ini serial yang ke hardware ya. Nanti kita cobakan dulu bagaimana dari simulasi Proteus ini data serialnya kita tangkap di Uno ya. Di Uno-nya di bagian ini ya. Oke, serialnya ini. Ini cuma tidak bisa karena saya tidak connection ke serial ya. Nanti kita cobakan di project kedua. Jadi koneksikan dari Proteus ke software-nya Arduino sehingga Anda bisa simulasi ya. Menggunakan Proteus ke Arduino. Nah, kemudian di bagian ini ya, di bagian ini sudah saya siapkan software yang dibutuhkan tadi ya. Kalau yang Arduino-nya Anda bisa download di webnya Arduino ya, arduino.cc. Kalau pendukungnya ini sudah saya kasih di link ya, link microcontroller pendukung. Nanti Anda cek di Sunan ada itu linknya. Nah, di sana ada driver, ada ebook sama software. Nanti Anda masuk ke software. Nah, software ini isinya apa? Isinya adalah ini ya. Nah, seperti ini isinya. Ada Proteus. Nah, Proteus ini nanti di dalamnya ada library ya. Jadi kalau Anda ekstrak ini belum ada library-nya, silahkan ditambahkan ya. Atau Anda punya Proteus yang Anda install sendiri dengan sumber yang lain, Anda bisa tambahkan yang ini. Jadi ini nanti tinggal diekstrak, kemudian Anda dicari file ISIS di bin ya di sini. Jadi setelah diekstrak, Anda tinggal cari di Proteus ISIS ya, Proteus 7 profesional, cari di bin ya, kemudian nah ini, nah cari yang tadi ISIS exe ini, di double klik, atau nanti Anda di bin di bagian taskbar atau ditaruh di shortcutnya di desktop ya. Kemudian di sini juga ada software yang lain nanti ketika apa namanya berhubungan dengan LCD ya. Ini ada LCD untuk mengenerate custom karakter. Jadi kalau kita ingin membuat karakter yang agak aneh-aneh ya, misalnya smiley atau ada karakter misalnya icon tertentu yang kita ingin bikin sendiri, bisa ya dipakai ini. Meskipun secara kita bisa bikin pakai kayak Excel ya, bantuan Excel bisa, tapi kalau ini lebih cepat bikinnya. Kemudian ini juga aplikasi serial, nanti ada di sini yang bisa dicoba selain kita pakai serial yang ada di Proteus ya. Kemudian di sini juga ada aplikasi Android. Aplikasi Android itu ya kaitannya dengan nanti di serial juga ya, ketika kita ingin mencoba misalnya dari serial ke Bluetooth, serial to Bluetooth ya, nanti bisa ditangkap datanya ke serial. Nah, kita di sini tidak bikin software di Android-nya, tapi kita bisa pakai yang sudah dibikin orang
Nah, kita cobakan ya. Apakah kita nanti bisa mengendalikan LED ya dari HP Android itu seperti itu ya. Jadi itu softwarenya. Kalau Anda pakai yang Proteus zip ini, Proteus 7 profesional zip, berarti tinggal Anda ekstrak di flash Anda atau di mana, ketika Anda colok ke PC tinggal di double klik nanti running ya. Nah, saya sukanya seperti itu karena dia lebih portable, bisa dipindah-pindahkan tanpa harus diinstal ya. Jadi kita kembali lagi ke ini bagian slide-nya. Ini ya, jadi softwarenya Arduino ID ISIS software pendukung. Hardware-nya Uno atau pakai yang Nano, dan setelah kemudian kita pakai modul IO yang sesuai project. Jadi nanti kebanyakan kita pakai simulasi. Nanti di video praktikumnya kita cobakan ya. Ya harapannya sih Anda nanti beli hardware-nya ini masing-masing punya sendiri ya, sehingga nanti bisa mencoba di rumah. Saya kira tidak terlalu mahal harganya itu. Kalau Arduino Uno-nya sendiri mungkin di bawah 100 dapat itu ya. Nah, kalau bisa belinya yang jangan yang SMD ya. Yang SMD itu nanti tidak bisa Anda gonta-ganti kalau misalnya yang itunya rusak ya. Atau cara gantinya susah lah kalau SMD itu. Mending yang model DIP ya. Yang ada IC besarnya itu untuk versi DIP 28 ya. Kemudian referensinya otomatis kita nanti pakai modul microcontroller ya. Anda bisa juga nanti langsung ke websitenya ya. Di sana ada contoh project yang bisa kita coba ya, atau yang kita mau pelajari, baik untuk referensi skripsi atau nanti untuk PKM dan seterusnya. Kemudian nanti yang lain kita juga bisa pakai yang begini, Arduino ini, atau juga nanti di folder ini juga ada ya, di folder folder pendukung ini ada ebook ya, ada cukup banyak, silakan juga dibaca-baca bisa ya. Atau kalau misalnya mau mau beli ya tidak masalah di toko buku yang berbahasa Indonesia. Jadi ini di sini juga ada ebook ya, di materi atau di link microcontroller 2 pendukung ini. Nah, silakan Anda bisa lihat, download ya. Tidak lihat ebooknya ya, selain tadi yang punyanya Evan ini. Oke, untuk penilaiannya seperti biasanya kalau praktikum saya bikin seperti ini ya. Jadi presensi nanti sekitar 50% ya, kemudian nanti ada laporan akhir yang Anda harus kumpulkan ya. Jadi nanti biasa diakumulasi aja, nanti dikumpulkan di bagian akhir ya. Nah, nanti presensinya kita bikin online seperti yang kemarin. Nah, kalau pakai kertas di model COVID sekarang ini rawan ya, pindah-pindah kertas itu saya kira nanti kalau satu kena ya harapannya sih tidak ada ya. Cuma kita lebih hati-hatinya seperti itu. Sebaiknya kita pakai online aja untuk untuk absensinya. Oke, materinya nanti saya gunakan 3 ini ya. Ada yang ditaruh di Sunan, bagian besar cuma link kalau di Sunan ini ya. Kemudian kalau filenya itu ada di Google Drive sama ada di YouTube untuk videonya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan di grup mata kuliah. Saya kira itu untuk materi video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.